إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullahu taala dalam kitabnya Hilyatul Auliya menyebutkan tentang suatu kisah, yaitu tentang Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Tatkala ia bertemu dengan seseorang, maka Al-Imam pun bertanya kepada orang tersebut, "Kam atat alaik?" Sudah berapa umur Anda? Maka orang ini pun menjawab, "Sittuna sanah." Umur saya sudah 60 tahun. Maka Al-Imam pun berkata kepadanya, "Fa anta mundu sittina sanatan tasiru li rabbika tushiku an tablugh." Maka berarti sudah 60 tahun Anda berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan hampir-hampir Anda akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka Al-Imam pun bertanya kepada dia, "Ta'lamu ma tafsiruh?" Kau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah kau paham apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka orang ini pun mengatakan, "Fassirhu lana ya Abu Ali." Kalau gitu kan menjelaskan kepadaku wahai imam. Maka Imam Fudail bin Iyad pun mulai menjelaskan zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada orang tersebut dengan mengatakan, "Qauluka inna lillahi wa inna ilaihi raji'." Faqul ana lillahi abdun wa ana ilaihi raji'. Tatkala Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti Anda sedang mengakui bahwasannya Anda adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Anda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman alima bi annahu abdullah wa annahu ilaihi raji' falya'lam bi annahu mauquf. Barang siapa yang sadar bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah bahwasanya dia akan berdiri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia akan dibangkitkan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman alima bi annahu mawquf falya'lam bi annahu mas'ul. Barang siapa yang sadar bahwasanya dia akan berdiri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman alima bi annahu mas'ul falyu'id lis-su'ali jawaba. Barang siapa yang sadar bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia persiapkan jawabannya sejak sekarang. Maka tatkala orang ini mendengar penjelasan Al-Imam Fudail bin Iyad, kemudian dia berkata, "Famal hilah?" Apa solusinya? Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala tatkala menjelaskan peristiwa ini, beliau mengatakan sepertinya orang yang ditanya ini adalah orang yang lalai di kehidupannya. Bahkan mungkin dia banyak melakukan bermaksiat. Kini dia tanya, apa solusinya? Kata Imam Fudail bin Iyad, "Tuhsinu fi ma baqi, yughfaru laka ma madha wa ma baqi." Berbuat baiklah di sisa umur Anda saat ini, niscaya dosa-dosa Anda yang telah lalu dan dosa Anda yang saat ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ikin asa'ta fi ma baqi ukhidta ma madha wa ma baqi. Namun sebaliknya, jika Anda masih berbuat keburukan, masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Anda akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa Anda yang lalu dan dosa-dosa Anda yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang singkat ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Pelajaran pertama, ma'asyiral muslimin, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala sedang mengingatkan kepada kita bahwasanya sesungguhnya semua kita pada hakikatnya sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu menuju pintu yang mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pintu tersebut
adalah pintu kematian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian suatu kepastian bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua yang berjiwa pasti akan merasakan namanya kematian. "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kematian yang kalian lari darinya, niscaya kematian tersebut akan mendapatkan kalian. Oleh karena dikatakan oleh seorang penyair, "Kullu bni untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu." Seorang anak Adam, sepanjang apapun umurnya, mau tidak mau, suatu saat dia akan dipikul di atas kerangga. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, semua kita akan wafat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian adalah suatu kepastian bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, bukanlah pertanyaan yang selalu kita tanyakan itu kapan kita akan wafat. Karena kepastian tidak perlu dipertanyakan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kita telah persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Dalam sebuah hadis, datang seorang Arab Badui kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Mata sa'ah qa'imah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat ditegakkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab hari ini atau hari itu. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada orang tersebut, "Wa madza a'dadta laha?" Emang apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi hari kematian tersebut? Karena menghadapi hari kiamat tersebut. Karena hari kiamat adalah suatu kepastian, maka tidak perlu dipertanyakan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat atau hari kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tatkala Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mendengar bahwasanya orang yang diajak bicara tadi berumur 60 tahun, maka Imam Fudail bin Iyad pun mengatakan, "Tushiku an tablugh." Hampir-hampir Anda akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hampir-hampir Anda akan wafat dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, perkataan Imam Fudail bin Iyad ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Maka tatkala Imam Fudail bin Iyad mendengar orang tersebut berumur 6 tahun, 60 tahun, maka dia katakan, hampir-hampir Anda akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, inilah kenyataan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Umur kita tidak panjang, berkisar 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit yang melampaui umur tersebut. Namun bukan berarti ma'asyiral muslimin, kita yang berumur 40 tahun atau mungkin kurang daripada itu 30 tahun atau kurang daripada itu merasa aman dengan kematian. Karena kematian tidak mengenal apapun. Bahkan dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Sayyidul Khatir, dia mengatakan berdasarkan pengalaman lebih banyak pemuda yang wafat daripada orang tua. Kenapa? Kematian la ya'rifu sinnan wa la yatruqu baban. Kematian tidak pernah mengenal umur dan tidak pernah mengetuk pintu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhdimun. Kalau kematian itu atau ajal sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi yaitu Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala tatkala mendengar orang tersebut mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Al-Imam pun bertanya kepadanya, apakah kau paham dengan zikir yang barusan kau ucapkan tadi? Ternyata orang ini tidak paham. Karena dia katakan kepada Al-Imam Fudail bin Iyad, tolong jelaskan kepadaku. Ma'asyiral muslimin, inilah yang terjadi dari kebanyakan kita. Sering kita mengucapkan zikir tapi kita tidak paham maknanya. Padahal para ulama mengatakan afdhaluz dzikri ma tawatta'a alaihi alqalbu wal lisan. Zikir yang terbaik adalah zikir yang diucapkan dengan lisan dan dihayati dengan hati. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, sering kita mendengar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering diumumkan di masjid-masjid bahwasanya telah wafat orang ini dan orang ini dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, namun ternyata kita tidak tergetar hati kita, tidak tersentuh hati kita. Bahkan sebagian kita masih bisa tertawa terpingkal-pingkal. Kenapa? Karena kita tidak paham maknanya, sehingga ucapan tersebut atau zikir tersebut tidak masuk ke dalam hati kita.
Oleh karenanya Imam Fudail bin Iyad mulai jelaskan kepada orang tersebut. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, qauluka inna lillahi wa inna ilaihi raji, taqulu ana lillahi abdun wa ana ilaihi raji. Tatkala Anda mengatakan bahwasanya Anda adalah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti Anda sedang mengakui bahwasanya Anda adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Anda akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman 'alima bi annahu abdullah wa annahu ilaihi raji' falya'lam bi annahu mauquf. Dan barang siapa yang sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah bahwasanya dia akan berdiri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, semua kita akan wafat dan semua kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdiri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat dahsyat. Hari kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauman naj'alul wildana shiba." Hari di mana rambut-rambut anak kecil menjadi berubah karena saking dahsyatnya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari di mana orang-orang semua lari dari keluarganya, dari istrinya, dari anaknya, dari adik-adiknya, semua lari, semua mengurus dirinya masing-masing karena saking dahsyatnya. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut, ma'asyiral muslimin. Kemudian Imam Fudail bin Iyad mengatakan, faman 'alima bi annahu mauquf falya'lam bi annahu mas'ul. Ma'asyiral muslimin, barang siapa yang sadar bahwasanya dia akan berdiri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita semua akan ditanya. Apapun yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Mulai dari perbuatan kita, lisan kita, bahkan niat kita yang kita lakukan, yang kita niatkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu hal yang memberatkan, hal yang sangat berat. Kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suatu perkataan disadarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau anna idza mutna turikna, lakana al-maut rahata kulli hayyin." Kalau seandainya kita wafat, kemudian kita dibiarkan begitu saja, maka sungguh kematian adalah waktu istirahat bagi semua manusia. Walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'da an kulli syai'in. Namun yang jadi masalah adalah ketika kita wafat, kita akan dibangkitkan dan kita akan ditanya segala hal atas semua yang kita pernah lakukan di atas muka bumi ini. Kita akan ditanya, kita akan diaudit, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Fudail bin Iyad mengatakan, faman 'alima bi annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaba. Barang siapa yang sadar bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejak sekarang dia persiapkan jawabannya. Maka orang ini pun yang diajak bicara oleh Imam Fudail bin Iyad, dia bertanya kepada Imam Fudail bin Iyad, famal hilah? Apa solusinya? Umur saya sudah 60 tahun. Saya dulunya banyak melakukan maksiat, waktu umur saya tersia-sia begitu saja. Apa yang saya harus lakukan? Umur saya sudah 60 tahun. Kata Imam Fudail bin Iyad, tuhsinu fi ma baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Berbuat baiklah di sisa umur Anda saat ini, niscaya dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhidta ma madha wa ma baqi. Namun sebaliknya, jika Anda masih melakukan kemaksiatan, masih berbuat keburukan di sisa umur Anda saat ini, ukhidta ma madha wa ma baqi, maka Anda akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa Anda yang telah lalu dan dosa-dosa Anda yang saat ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, pelajaran bagi kita. Tidak ada kata terlambat. Selama nyawa masih di kandung badan, maka masih ada kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan bagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khatim. Sesungguhnya amalan saleh itu tergantung akhirnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin
salatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tadhkirah, beliau mengatakan al-mautu musibatun uzma wa raziyatan kubra. Kematian adalah musibah yang sangat besar. Wa a'zamu minhu al-ghaflatu anhu. Namun yang lebih besar daripada itu adalah lalai dari mengingat kematian. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya kematian adalah musibah yang sangat besar. Namun lebih besar dan lebih dahsyat daripada itu adalah lupa mengingat kematian. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena kematian adalah puncak atau sumber perbuatan keburukan oleh seorang manusia. Tatkala seseorang dia yakin umurnya panjang, mungkin dia akan mengira hidupnya akan abadi, maka dia akan melakukan semena-menanya. Apapun yang dia ingin lakukan, dia lakukan. Karena dia tahu dia tidak akan wafat atau umur dia akan panjang. Inilah sumber keburukan oleh seorang manusia. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, perbanyak kita mengingat kematian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, itu mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, maka kita terpacu, termotivasi untuk menyiapkan kematian kita. Itu dengan banyak mengamalkan amalan-amalan saleh. Karena kita tahu inilah bekal yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir khutbah kali ini ma'asyiral muslimin, kami mengingatkan diri kami dan jamaah sekalian, manfaatkan sisa waktu di bulan Ramadan ini. Masih ada tersisa waktu berapa hari? Kita kesempatan kita beribadah semaksimal mungkin. Kita meraih ridha pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah Ramadan depan kita masih hidup ataukah tidak. Maka kesempatan ada di depan mata, dari tinggal kita mau ataukah tidak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة. الله أكبر الله